Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Muhammad Syarif, dengan NIM 2107015021147. Saya berasal dari kelas F. Sekarang akan mempresentasikan hasil mini riset dari kelompok saya yang berjudul Analisis Kasus Korban Perceraian dan Kekerasan dari Sudut Pandang Anak. Oke, mari saja kita memasuki materinya. Oke, adapun pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama deskripsi kasus, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga usaha yang dilakukan dan dampaknya, yang keempat ada pembahasan, dan kelima ada teori yang digunakan, sesuai teori yang relevan dengan um, penelitian kita kali ini. Dan yang keenam ada kesimpulan dan saran, yang terakhir ada lampiran. Oke, yang pertama ada deskripsi kasus. Oke, setiap orang yang membentuk keluarga sejatinya ingin hidup bahagia dan saling melengkapi antara satu individu dan individu lainnya. Cita-cita dan perkawinan adalah selama-lamanya akan hidup bersama, melahirkan seorang anak, merawat dan membesarkan seorang anak, merintis karir bersama anak dan akhirnya hidup bahagia. Namun ada kalanya sebuah perkawinan akan hancur karena disebabkan suatu hal yang sudah tidak bisa dikomunikasikan dan diteruskan. Hal ini membuat sebuah perkawinan diputuskan atau dengan kata lain bercerai. Perceraian merupakan perpisahan antara suami dan istri diakibatkan dengan kegagalan mereka dalam membina rumah tangga baik dari aspek biologis maupun aspek finansial sesuai peran mereka masing-masing. Oke, selanjutnya ada identifikasi masalah atau penyebab. Hasil dari wawancara terhadap subjek A dapat diketahui bahwa penyebab terjadi masalah yaitu konflik yang terus-menerus dalam keluarga subjek A. Ditandai dengan transkrip wawancara yang berbunyi, jadi sebelum tidak tahu ternyata jadi ini perceraian. Sebelum sebelumnya saya dan kakakku sebenarnya sudah feeling ke sana. Baru jadi pas terjadi betul, ndak kaget lagi. Sekali karena biasa saja sih, tapi ya ada juga rasa sedihnya. Wawancara A dari baris 30 sampai 34. Terus usaha apa saja sih yang dilakukan oleh subjek A? Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan terhadap subjek A, dapat diketahui bahwa usaha yang dilakukan oleh subjek A untuk mengatasi perasaan negatif terhadap pengalaman perceraian adalah dengan cara menerima diri dari masalah yang dialami dan fokus kepada passion subjek A. Kemudian subjek menyatakan bahwa merokok dan menongkrong bersama temannya menjadi salah satu pelarian subjek A ketika merasa negatif muncul. Oke, di sini juga ada transkrip wawancaranya. Saya merasa langsung keluar pergi. Saya pasti langsung keluar pergi, jalan-jalan atau sama temanku. Begitu caraku. Atau yang transkrip yang kedua, itu yang tadi saya pergi jalan-jalan di kota atau sama temanku merokok juga gitu. Selanjutnya ada dampak. Dampak apa saja sih yang disebabkan oleh satu kasus ini? Yang paling menonjol adalah dampak psikologisnya. Um, Subjek A itu sering merasa sedih, kecewa, dan sampai sekarang subjek A mengaku bahwa sudah berkomunikasi dan menjadi pemalu ketika di depan umum, serta gemetar terus-menerus dan trauma hingga sekarang. Di transkripnya juga menyatakan bahwa subjek A menyatakan, saya tidak tahu, pasti saya analisis sendiri. Saya susah berkomunikasi sama orang, terus memalu. Saya kalau berbicara di depan umum,
selalu gemetar, terus trauma sampai sekarang. Oke, selanjutnya pembahasan. Dalam menghadapi situasi seperti perasaan negatif terhadap pengalaman kekerasan dalam keluarga, pemikiran adalah dalam setiap masalah akan berlalu. Meskipun masalah tersebut sangat berat, A meyakini bahwa dia harus bertahan dan menerima diri dari masalah yang dialami. Sambil tetap fokus pada passionnya, yaitu berkuliah di jurusan di kafe. Selain itu, A membangun hubungan hubungan keluarganya dengan cara yang lebih terbuka. Mungkin dengan berkomunikasi secara lebih jujur dan mengungkapkan perasaannya kepada anggota keluarga yang lain. Ketika perasaan negatif muncul, A mencari pelarian dengan cara nongkrong dengan teman, berjalan, dan rokok. Itu adalah kebiasaan subjek A. Selanjutnya ada teori yang relevan dengan penelitian, yaitu teori pertumbuhan positif, ada teori konflik, dan teori ekologi. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya di sini berdasarkan hasil analisis, maka yang dapat disimpulkan bahwa perceraian yang ditimbulkan oleh orang tua A memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap A. Akibatnya A merasa trauma yang berkepanjangan. Selanjutnya saran. Saran yang dapat diberikan yaitu kepada korban, sebaiknya korban mencari dukungan sosial agar dapat menghadapi trauma yang korban dapatkan. Korban juga dapat berkonsultasi dengan konselor maupun terapis agar dapat mengatasi trauma yang korban dapatkan dan mengembangkan strategi penanganan yang lebih efektif. Oke, ini adalah lampiran dan sebelah kanan adalah lampiran wawancara dan sebelah kiri adalah lampiran diskusi kelompok kami. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.